Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, jemaah haji dan umrah dimanapun Anda berada, baik jemaah yang sedang melaksanakan ibadah hajinya atau ibadah umrohnya maupun yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, terkhususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, Allah yang telah menciptakan kita sebagai umat, sebagai manusia yang harus terus mengabdi kepada Sang Maha Pencipta. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita sampai saat ini menikmati hasil perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umrah dimanapun Anda berada, kita masih dalam rancangan tausiah sepanjang masa, yaitu tentang sejarah di kota Madinah. Tema kita kali ini yaitu berkaitan tentang sejarah Jabal Uhud. Baik, sejarah Jabal Uhud. Jabal Uhud itu bisa kita artikan gunung, bisa kita artikan bukit ya. Tapi Jabal itu artinya sebenarnya kalau bahasa Arab Jabal itu gunung ya. Tapi gunung dalam arti kata di sini adalah bukit karena tidak aktif dia sifatnya. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terkhususnya para jemaah haji dan umroh. Semuanya kita mengharapkan bahwa begitu banyak sejarah yang ada di Madinah, dan kita mengharapkan sudah selalu mendengar ya, ada namanya Jabal Uhud. Kita berusaha bagaimana ya Allah, aku suatu saat bisalah ke sana menikmati bagaimana Jabal Uhud, perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit saya memberikan kisah daripada perjuangan baginda Rasulullah ketika berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud adalah sebuah bukit atau gunung yang berada di satu kawasan, itu tidak begitu jauh dari kota Madinah, lebih kurang 5 km jaraknya. Nah, Jabal Uhud ini panjangnya lebih kurang 7 km dan tingginya 1000 meter. Kenapa disebut dengan Jabal Uhud? Karena itu artinya menyendiri, gunung yang menyendiri. Kalau kita melihat dan perhatikan di antara gunung-gunung yang ada di Madinah itu biasanya gunung-gunung itu saling bersatu ya. Artinya mereka tidak menyendiri. Ada gunung ini semuanya saling bersatu. Nah, kecuali Jabal Uhud. Jabal Uhud ini, Uhud itu menyendiri, makanya gunungnya tersendiri dia. Panjangnya lebih kurang 7 km. Kemudian, para jemaah haji dan umroh itu biasanya akan berkunjung ke Maria. Baik, di antara itu juga kita perlu mendengarkan sejarah. Ya, sejarah daripada Jabal Uhud ini apa sebenarnya? Sebenarnya, bahkan kita pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah terluka di Jabal Uhud ini. Dalam kisahnya bahwa Jabal Uhud ini tentunya memiliki kisah yang sangat mendalam dan sangat memberikan kesan terkhususnya kepada kita umat Islam. Dan nanti kita akan mengambil hikmah daripada kisah tersebut. Bahwa pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW ya, pada 15 Syawal itu terjadinya perang Uhud, dan pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Ketika kaum kafir Quraisy kalah di perang Badar, mereka ingin membalas dendam, maka terjadilah perang Uhud. Di perang Uhud ini pada awalnya umat Islam itu menang. Pada awalnya, tetapi disebabkan oleh ketamakan daripada para sahabat-sahabat Rasulullah ya pada waktu itu, akhirnya terjadilah kekalahan. Kenapa terjadi kekalahan? Nah, para sahabat Rasul ini, yaitu yang mereka mengikuti perang di perang Uhud ini, tidak mengindahkan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana jumlah kaum muslimin ketika terjadi peperangan itu pada awalnya 1000 orang, dan kaum kafir, yaitu kaum kafir Quraisy itu 3000 orang. Jumlah kaum muslimin yang 1000 orang ini, ada 300 orang ini berbalik ya, mereka ini kaum munafik ya, berbalik ke Madinah lagi dan tidak membantu peperangan baginda Rasulullah SAW. Sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 700 orang saja. Bayangkan sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 700 berbanding 3000. 700 kaum muslimin, 3000 kaum kafir Quraisy. Maka terjadilah peperangan ya. Terjadi peperangan. Kalau sekarang ini ada satu gunung yang agak kecil namanya Ar-Rima ya, itu di bawah ya, di pasukan kaum pemanah di situ. Nah, ketika perang di awal itu kan menang umat Islam, tetapi di perang yang selanjutnya ya, masih di perang Uhud juga terjadi kekalahan karena tidak mengindahkan. Pada waktu itu tim pemanah yang berada di Gunung Ar-Rima itu mereka
apa namanya itu terkesima ya dengan namanya barang ghanimah. Ghanimah itu barang hantaraan, barang rampasan perang. Tentunya banyak sekali barang rampasan perang ini. Akhirnya mereka terkesima, begitu terkesima itu tim pemanah ya mereka turun ke bawah. Turun ke bawah, akhirnya apa? Dimanfaatkanlah oleh Khalid bin Walid dari kaum kafir Quraisy, yaitu ya, dia adalah seorang petinggi ya kaum kafir Quraisy, yaitu komandonya, seorang komando atau komandannya, komandan peperangan pada perang Uhud itu, tapi dari pihak kaum kafir Quraisy. Khalid bin Walid mengambil kesempatan, mereka putar dari belakang dan naik ke Gunung Arima ini, kemudian dikuasainlah kaum muslimin, diperangin. Begitu kaum muslimin turun ke bawah, ketika mereka mengambil barang harta rampasan atau ghanimah ini tersebut, maka mereka akan dipanahin semua, akhirnya banyak yang meninggal. Berapa yang meninggal daripada kaum muslimin? 70 orang syuhada, namanya syuhada Uhud. Termasuklah paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini termasuk orang yang terbunuh pada perang Uhud tersebut. Bahkan dalam kisahnya, gigi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat rontok ya. Itu badannya sempat luka-luka. Masya Allah. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan peperangan yang tadinya bisa menang akhirnya kalah. Akibat apa? Akibat ketamakan daripada sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu orang-orang kaum muslimin pada waktu itu yang mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Kemudian saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengambil kisah ya, bahwa hidup ini jangan perlu tamak. Sebagaimana tadi ketamakan orang-orang muslimin ya, tidak mau mengindahkan baginda Rasulullah SAW agar tetap tim pemanah itu tetap di Gunung Arima agar mereka bisa menguasai lokasi dan tidak dikuasain oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi akibat daripada ketamakan, kerakusan, kalau bahasa kita kerakusan duniawi, akhirnya mereka terlena dengan barang harta rampasan tersebut. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umrah sedang melaksanakan ibadah haji dan pada waktu itu menziarahi, dan kita yang belum melaksanakan ibadah haji atau umrah, saya doakan bisa pergi ke Jabal Uhud. Apa kelebihan Jabal Uhud? Jabal Uhud dalam hadis Imam Bukhari disebutkan adalah salah satu gunung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita bisa berziarah ke Jabal Uhud, suatu saat nanti kita akan melihat namanya Gunung Uhud yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisahnya suatu hari ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman menaiki daripada Jabal Uhud itu, Jabal Uhud bergetar. Kemudian Rasul berkata kepada Jabal Uhud, "Ya Uhud, diam. Di sini ada Khalifah Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman." Seketika Jabal Uhud pun terdiam ketika mendengar daripada ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain disebutkan juga bahwa kami sangat mencintai Uhud dan Uhud juga mencintai kami. Jadi saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambillah kesempatan jika Anda berada di kota Madinah, pergilah ke Jabal Uhud, ziarahilah di sana, terkhususnya berziarah ke makam syuhada, termasuk menziarahi paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan berdoa di sana semoga kita mendapatkan keberkahan ketika kita menziarahi daripada Jabal Uhud itu sendiri. Dan sebagai kesimpulan terakhir dari kisah ini, kita mengambil kesimpulan bahwa hidup ini jangan tamak, hidup ini jangan rakus, hidup ini ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Demikian rancangan tausiah sepanjang masa yang dibawakan oleh Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA, yang kita akan terus tayang setiap harinya dalam tema ziarah ataupun mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tema Masjid Qiblatain dan Masjid Khandaq dalam kajian selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, ikuti selalu tausiah sepanjang masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.